Malam, Sobat Atlantis, kita ketemu kembali di acara Atlantis Show. Kali ini menginjak episode yang ke-21 dengan tema judul AMD. Mungkin rekan-rekan di angkatan 80-an pernah dengar AMD. Bukan ABRI masuk desa, tapi Armada Mandala Darat. Nah, ini sebagai rangkaian Mandala minggu lalu ya. Ini maaf nih, saya harus approve Mas Agung dulu. Moga-moga bisa dapat sinyal bagus. Bentar, nih Naga, Mas Nogo, Mas Agung sedang menunggu. Halo, Mas Agung. Ya, Halo, akhirnya. Mas. Halo, Mas. Waduh, udah ditelepon Menteri Wisnu Tama belum, Mas? Belum ya? Emang ada kepentingannya apa, Pak? Enggak lah. Halo, kan ini kan kearifan lokal kan. Siapa tahu dari Zoom kemarin dapat respon bagus, dijadiin apa gitu. Belum ya? Oke. Mas, kemarin ini banyak komentar, tapi sudah nanti kita bahas di Zoom berikutnya aja. Banyak sih saran dari rekan-rekan, tapi kita tidak bisa jawab semuanya. Pertanyaan dan saran. Pada intinya mereka tidak puas, Mas. Jadi pengen berkali-kali, tapi kan nggak mungkin ya. Kita tiap bulan nggak mungkin. Dan saya pikir rekan-rekan ini agak egois ya. Ini dolim banget ya. Mereka kan nggak danain, nggak ngasih pinjaman peralatan, nggak ikut mikir, tapi nanya mulu gitu kan ya. Beda kalau konser 7 ruang kan ada rekening, kalau kita kan nggak ini. Oke Mas, ini langsung yang join 21, ini banyak ini. Ini langsung aja Mas ya. Kita diskusi kita ada 22 slide, nanti nggak cukup lagi. Kita mulai Mas, Armada Mandala Darat, AMD Mas, ABRI masuk desa. Oke, ini apa ini Mas? Kayak danau ya? Ya, itu danau yang ada di dekat rumah saya. Cuman karena danau itu bisa dilihat sebenarnya ya, itu di sebelah kiri bawah itu kan ada pantulan sinar matahari. Tapi di atas nggak ada matahari sama sekali kalau dilihat. Coba turun dulu Pak, diturun kan kelihatan nggak ada matahari, dan kalau ada mataharinya justru serong agak ke kanan. Ya, nggak ada matahari sama sekali. Karena justru saya foto karena itu. Di sini kan menunjukkan bahwa ini yang kelihatan apaan gitu loh. Karena ke antara bayangan yang ada di air dengan kondisi kenyataan yang terlihat itu beda gitu. Jadi mendungnya juga lain kan itu kalau dilihat Pak. Mendungnya juga lain, terus kemudian mataharinya yang di bayangan ada tapi yang kenyataan nggak ada gitu. Jadi di sini kan menunjukkan bahwa mereka itu sedemikian gampangnya untuk, kalau istilah teman-teman itu Photoshop hidup gitu. Memphotoshop alat itu dengan gampangnya gitu, sehingga mereka mau datang, mau enggak, mau kelihatan, mau tidak, itu bagi mereka gampang sekali gitu. Jadi kalau mereka mau mengadakan pukulan atau mau mengadakan atau membantu itu sangat mudah. Cuman masalahnya kan ya tergantung dari kita juga kan untuk itu. Mungkin Gitu, nggak Pak. Mas, ini mendung gitu, kita di sini nggak lihat matahari, tapi mataharinya kan bisa kelihatan dari bawah gitu. Jadi sudutnya kan memang nggak pas Mas. Air danau dengan, kan ada 3 sudut nih, berarti matahari kita, mata kita, dan danau kan bisa juga begitu Mas. Ya, tapi posisi yang kelihatan ada remeng-remengnya itu ada di agak ke kanan, Pak. Masalahnya ada remeng-remeng bayangannya itu agak ke kanan. Jadi kalau ini mataharinya di sini, yang ketutupan mendung, bayangannya di sini, gitu. Yang di danau di sini, gitu. Itu banyak kok. Kalau misalkan teliti aja melihat kondisi-kondisi seperti itu banyak terjadi. Seperti kalau di
Sumatera itu di Danau Singkarak gitu yang sering kelihatan seperti itu kalau yang saya perhatikan waktu pas saya ke Danau Singkarak waktu itu. Jadi aneh kan, tapi Hmm. ya memang mungkin masyarakat nggak detail perhatiinnya ya. Kalau misalkan alasannya ketutup mendung itu harusnya kan tetap satu garis loh Pak, bukan begini. Gitu. Hmm. Jadi ini maksud Mas Agung ini ada kemungkinan fenomena alam yang tidak alami gitu, Mas. Iya, tidak alami. Karena kalau alami semuanya satu garis, harusnya lurus satu garis. Kalau melenceng, melenceng dikit lah, nggak jauh-jauh banget seperti itu gitu. Tapi Gitu. mendung dan mataharinya kan real, Mas ya. Bukan Mendung dan matahari buatan kan. Matahari yang kita lihat itu kan. justru itu yang real yang kita lihat atau yang dibayangkan. Masalahnya itu. Tapi mendungnya kan beda juga Pak, kalau dibandingin tadi. Bentuk mendung yang Hmm. dibayangkan sama bentuk mendung yang di atas kan lain. Gitu. Hmm. Jadi yang kita lihat Oke. yang apa? Gitu. Oke ya, fenomena alam ya. Mungkin rekan-rekan ini yang di tempat lain kalau menemukan fenomena aneh boleh DM ke kami untuk dianalisa ya. Oke Mas, kita lanjutkan slide kedua ini rel kereta api Mas. Ya, jadi di sini ini kan saya hanya berpikir begini ya. Kalau misalkan kereta api itu berasal dari Eropa, maka seharusnya di sana sumber dayanya ada dulu. Misalkan diambil dari Belanda gitu misalkan. Jadi Ya. kan sumber dayanya harus ada. Atau misalkan dari Jerman gitu. Oke, sumber dayanya mungkin di sana ada. Tapi problem berikutnya adalah satu, Pak. Kalau kita memperhatikan rel kereta api tersebut, dan kemudian kita ukur secara volume untuk rel kereta apinya, rel apa semur, mur, sekrup, baut, terus sinyal, jembatannya dan sebagainya gitu. Itu nanti akan kelihatan jadi sangat-sangat banyak. Jumlah volume itu mungkin bisa menutupi hampir ya mungkin kalau kalau Belanda itu kalau rel kereta api yang ada di sini dibawa ke sana semua, misal berasal dari sana dibawa ke sini, itu berarti paling tidak anggap aja sepersepuluh wilayah Belanda kan ketutupan rel kereta api yang masih dalam bentuk ditumpuk-tumpuk yang belum dibawa ke sini gitu loh Pak. Dan Hmm. itu menunjukkan seharusnya di sana ada banyak orang yang kemudian pekerjaannya pandai besi kan. Pekerjaannya di bidang logam, terutama di bidang-bidang yang berhubungan dengan kereta api, entah di relnya, entah di lokomotifnya, entah di apa gitu. Tapi kan enggak. Dan Ini bantalan rel kereta api Mas ini Mas. ya, itu bantalan rel kereta api dan Ini bisa, yang paling besar ini. ya, itu Segede kan ini. itu kayu bantalan rel kereta api itu kan juga unik toh Pak. Bisa tahan sekian lama, terus kemudian ini kayu apa sih gitu loh. Nih, ini ya Nah, ini yang di perlintasan Mas. Jadi yang kalau rel itu apa kereta itu pindah gitu loh. Pindah rel gitu misalnya ya, dari ya. rel satu rel 2. Ini mahal. Mahalnya bukan harganya, mahalnya kalau ditangkap polisi waktu ngambilnya itu, Mas. Nah, sekarang apa nggak takut Pak kok bukan dipajang? Enggak apa-apa kan ini cuman apa namanya daripada dibuang. Gitu, Mas. Jadi Ya, apa nah, hubungannya nih Mas rel kereta api dengan fenomena apa Mas? Tadi kan alam terus tiba-tiba rel kereta api ini apa? jadi gini Pak, eh, kalau kita perhatikan James Watt pada saat melakukan penelitian pembuatan kereta api itu kan saya tidak menemukan proses di mana dia mengadakan percobaan secara detail gitu. Tahu-tahu jadi, kalau tahu-tahu jadi itu kan berarti sudah ada blueprint dari tempat lain ya. Jadi blueprintnya Hmm, dari siapa gitu. Yang pertama itu. Terus hmm, yang kedua kan eh, rel tersebut sangat banyak gitu loh. Kalau misalkan diproduksi di sini nggak ada buktinya, baik relnya, baik jembatannya dan sebagainya. Jadi ini pasti dibawa dari luar. Kalau dikatakan kalau memang dibikin oleh mereka gitu. Jadi kalau misalkan dibawa dari Belanda, berapa kali pengapalan ke sini gitu. Itu yang masalah kedua. Nah, satu-satunya yang hmm, kemungkinan adalah ini rel kemungkinan malah dibikin di sini oleh peradaban yang kita nggak kenal. Gitu kan, Pak. hmm, Karena sekian banyaknya rel kereta api itu ini kan harus dibikin dengan teknologi metalurgi yang cukup tinggi gitu. Karena itu kan
besi itu dilebur temperaturnya tidak cuma 100-200 derajat, itu ribuan derajat, Pak. Jadi butuh peralatan dan penanganan khusus gitu. Dan juga butuh kemampuan kimiawi yang khusus dalam pengolahan itu sampai membentuk seperti itu yang akhirnya sekian lama juga sudah tidak berkarat, tidak rusak dan sebagainya gitu. Jadi ini pasti ada unsur X yang bekerja di sini yang tidak kita sadari, karena kalau ini dibawa dari Belanda jumlah rel ini kalau kita hitung secara volume mulai dari jembatannya, skrupnya, bautnya, relnya, terus sambungan relnya, sinyalnya dan sebagainya, itu palang-palang sinyalnya itu semuanya akan membutuhkan volume tempat yang sangat lebar, yang sangat luas. Ini jadi Mas Agung kan mencurigai ini tidak dari Belanda gitu, Mas, bukan dari zaman penjajahan gitu. Ya, saya nggak percaya itu, karena nanti akan jadi lebih aneh lagi kalau misalkan di sana juga tidak terlalu banyak orang yang mempunyai keahlian pandai besi untuk mengolah itu gitu. Kalau memang mereka membawa ke sini dalam jumlah yang sangat masif segitu banyak, maka tenaga kerja yang bekerja dalam bidang itu pasti sangat banyak, Pak. Tuh kan, jembatannya seperti itu. Nah, di sini problem kedua adalah masalah lokomotifnya, Pak. Ini bukan lokomotif baru ya, tapi lokomotif sama gerbong-gerbong yang lama ya, yang harusnya kita ini. Tapi karena saya di sini, ini kan tujuannya hanya untuk menunjukkan jalannya, membangun jembatannya aja juga tidak mudah gitu. Nah, yang jadi problem kedua itu masalah lokomotifnya. Lokomotifnya itu kan harusnya sampai ke negara kita dalam kondisi knockdown. Nah, itu dalam kondisi knockdown. Karena kalau tidak dalam kondisi knockdown, sudah jadi seperti itu dikapalin, kapalnya bisa jadi kapal selam, Pak. Yang terlalu berat. Artinya apa? Kalau ketika dia dibawa dalam kondisi knockdown, masih belum terpasang, masih harus dirangkai lagi, maka ketika kapal mendarat, seharusnya tempat perakitannya tepat di pelabuhan tersebut, kan? Tapi problemnya kenapa tempat perakitannya di Madiun, Pak? Madiun itu bukan pelabuhan, loh. Sekarang kan jadi tempat PT Inka itu. Dari dalam kondisi perang, Pak, barang-barang yang knockdown tadi ditarik-tarik dulu sampai Madiun baru dirakit, itu masuk akal nggak sih? Maksudnya dari pelabuhan gitu, Mas ya? Misalnya dari pelabuhan diangkat. Dari Sunda Kelapa dibawa sampai ke sana. Atau mungkin bukan dari Sunda Kelapa deh, mungkin yang terdekat dari mana ya? Tanjung Mas mungkin, dari Semarang ya? Semarang, ya. Nah, dari Semarang gitu. Dari Semarang dibawa ke Madiun aja itu sudah lewati gunung naik turun, Pak. Sudah sangat repot gitu. Atau mungkin dari Batavia dikit-dikit gitu, Mas. Jadi mungkin sekilo, dikit-dikit gitu kan bisa juga kan? Nggak langsung dibawa ke Madiun gitu. Kalau dikit-dikit itu dikit-dikitnya gimana, Pak? Karena ada beberapa rangkaian yang tidak bisa dikit-dikit kan. Misalkan kayak ban. Bannya itu kan gede-gede. Dan itu sudah satu rangkaian kan, sudah satu blok yang nggak bisa diputus gitu. Terus kalau seperti dinding-dindingnya itu masih mungkin pretelan masih bisa ya. Tapi tetap aja, Pak, perakitannya kenapa nggak di Sunda Kelapa gitu? Iya, mungkin itu perlu diteliti lebih lanjut, Mas. Di Madiun itu ada apa? Karena sumber pasir besi nggak ada, Mas. Karena Madiun itu adanya cuma 2, pecel sama brem. Jadi ngapain dia nyari pecel sama brem ke sana gitu ya? Iya. Jadi problemnya kan ini kenapa tempat perakitan itu sangat jauh dari tempat pendaratannya itu loh, Pak. Yang jadi masalah itu. Jadi saya kan kalau misalkan kapalnya mendaratnya di Batavia, ya dirakitnya ya berapa meter dari situ gitu, bukan kemudian dirakitnya sekian ratus kilometer dari situ, gitu kan? Atau mungkin Mas, ngangkut hasil kebun. Kan di Madiun tuh di Kresek itu ada daerah Gunung Wilis itu kan ada hasil bumi mungkin misalnya, kan diangkut dari Ponorogo, Ngawi, sekitar Karisedenan Madiun. Bukan itunya, Pak. Ini barang belum jadinya ini loh, Pak. Kereta api yang belum jadinya ini loh, dibawanya kok dirakitnya di Madiun gitu. Seharusnya kan dirakitnya, lah setelah jadi baru dipakai untuk ngangkut makanan, mau untuk ngangkut hasil bumi atau apa itu masalah nanti. Tapi ketika belum jadi, kenapa dirakitnya di tempat yang sangat jauh?
Hmm. Iya kan, Pak? Ya, 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 Ya ya, ya, seperti ya, ya. misalkan kalau kita impor mobil yang dalam kondisi knockdown gitu. Misalkan impornya ke Tanjung Priok gitu. Sejauh-jauhnya ya di sekitar pelabuhan perakitannya kan. Makanya Astra itu nggak jauh dari Ya, pelabuhan. gaya Bukan di Madiun motor gitu. ya. Nah, Ya, Mas, bukan di kalau nggak salah pemerintah sekarang mau membuat pabrik perakitan kereta di Banyuwangi kalau nggak salah ya. Itu pun di pinggir sungai ya, di pinggir maaf di pinggir laut ya sebenarnya. ya itu terserah pemerintah mau di pinggir laut atau di mana gitu. Karena pada saat ini adalah kondisi negara ini sudah merdeka gitu kan. Dan apa Hmm. namanya tidak ada permusuhan antara rakyat setempat dengan pemerintah. Tapi kalau pada waktu itu Pak, antara pemerintah Belanda dengan rakyat kita itu pertama ada permusuhan. Jadi membawa barang yang masih belum terakit dari Batavia atau mungkin dari Tanjung Mas menuju ke Madiun itu kan sangat risikonya sangat besar. Bisa disabot di jalan. Hmm. Ya jadi problemnya itu kan kenapa tempat perakitannya di sana gitu. Kenapa tempat Hmm. perakitannya tidak di Tanjung Mas atau di Semarang gitu misalkan atau di Ungaran gitulah. Atau Sejauh-jauhnya ya tebu jangan Mas, tebu. Kan di sana ada tebu itu, ada Rejo Agung, Kanigoro, banyak apa pabrik gula. Mungkin nggak Nah iya, mendekati lokasi? tapi kan perakitan itu bukan di situ, Pak. Itu setelah diaktifkan untuk itu iya, tapi waktu ngerakitnya itu loh, Pak. Rakitnya kan harusnya di tempat yang aman dan pada saat masih dekat sama tempat menurunkan barangnya, toh, Pak. Iya Hmm. kan? Hmm, 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 hmm. Iya, 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 iya. Oke, Mas. Kita lanjutkan, Mas. Udah 15 menit ini. Ini jalan Daendels, Mas. Ini, Mas. Ya, dan Dendels. Jalan Dendels Ya. itu ratusan kilometer ya. Dan zaman saya masih belajar di sekolah dulu, nggak tahu sekarang dirubah apa enggak, itu dikatakan bahwa Dendels itu membangun jalan Anyar Panarukan itu butuh waktu 1.000 hari. Gitu, Pak. Problemnya gini ya, kalau misalkan dengan menggunakan teknologi yang modern saja, Bakri membuat jalan tol di Cirebon kemarin, itu untuk 32 kilometer kalau nggak salah ya. Berapa kilometer ya? Saya lupa sekitar, ya anggap aja nggak nyampe 100 kilometer kan Pak. Itu butuh waktu 2 tahun. Dan 2 tahun itu berarti kan sekitar, kalau 1 tahun 365 hari, berarti 2 tahun itu sekitar 730 harian gitu kan. Hmm. Nah, problemnya adalah kalau 3 tahun, kalau Bakri dikasih waktu 3 tahun gitu, kira-kira jalannya kira-kira jadi berapa kilometer, Pak? Kalau 2 tahun baru sekitar segitu gitu. Dengan Hmm. teknologi yang sangat modern, yang katanya langsung serba pasang, pasang, pasang gitu. Artinya Hmm. tidak sampai sepanjang jalan yang dibikin di Endels kan, gitu kan? Jadi ini kan Jadi, misterius. Ini sebenarnya ada dua masalah. Jalan ini sebenarnya sudah ada, terus kemudian di Endels itu cuman benerin lubang-lubangnya saja, atau jalannya sudah hmm. ada, terus sebagian ketutup rumput, di Endels tinggal babatin rumputnya saja, Hmm. atau tinggal memperbaiki sedikit kerusakannya aja gitu. Jadi ini harusnya Hmm. diteliti sebenarnya dibikin Dendels atau memang sudah ada sebelum Dendels datang gitu. Karena kalau ini sudah ada dari sebelum Dendels datang, lah berarti baru harus layak diteliti kemajuan teknologi apa yang membuat jalan itu dan digunakan untuk apa. Karena nggak ada data sejarah kita, Pak. Hmm. Digunakan untuk kerajaan Jadi, kita apa. jadi Mas Agung mencurigai ini sebetulnya seperti kayak Borobudur, Mas ya. Raffles menemukan Borobudur yang sudah ada, tinggal gali gitu. Iya, iya. Paling Hmm. benerin-benerin dikit. Kalau 1.000 hari itu nggak masuk akal kalau misalnya dia bisa membangun jalan segitu panjangnya dalam kondisi tidak damai loh Pak. Kalau dalam kondisi damai Hmm. pun masih masih nggak masuk akal karena dengan teknologi yang terbaru saja ternyata hanya jadi sekian kilometer kan. Itu bisa dilihat sendiri Hmm. di sana. Saya lupa totalnya berapa kilometer tuh jalan yang dibikin Bagri waktu itu. Tapi itu dengan menggunakan teknologi yang langsung tempel-tempel langsung pasang itu loh. Tapi Hmm. lama, jadinya juga juga segitu gitu. Kalau di Precasting ya. Ya, kalau dijadikan 3 tahun itu kan sudah lebih dari 1.000 hari, Pak. Itu aja apakah Hmm. nyampe
nyampe sepanjang jalan yang dibikin Dendels gitu. Oke, Mas. Artinya apa? Ya. Ini pabrik gula, Mas. Ya. Di beberapa pabrik gula yang pernah saya coba masukin itu karena saya pernah tinggal di Madiun, yang pernah saya kenal dari pabrik gula Rejagung. Di pabrik gula Rejagung itu waktu ada acara dengan sekolahan waktu itu, jadi waktu masih SD, waktu itu pernah ada acara tur masuk ke pabrik gula gitu kan. Yang saya amatin kan bentuk-bentuk mesin gilingnya. Nah, ini ada satu bentuk mesin giling yang sangat besar, itu yang kira-kira nggak bisa di knockdown itu loh. Kalau saya hitung berdasarkan volume, itu kira-kiranya aja itu hampir mencapai 200 ton ada itu. Ya anggap aja saya salah hitung 100 ton gitu Pak. Ya, benda seberat itu, gimana caranya membawa dari arah Batavia atau dari arah Semarang menuju ke sana gitu. Terus lucu, karena apa? Kalau misalkan di sejarah dikatakan pembangunan pabrik gula itu digunakan untuk kepentingannya Belanda, katanya begitu kan Pak. Tapi kalau kita perhatiin, itu kok kayaknya dipakai untuk kepentingan masyarakat kita sendiri. Kenapa? Karena di daerah Jawa Barat ini, kalau saya tanya ke masyarakat atau ke teman-teman yang di pertanian, itu katanya tebu masih bisa ditanam di sini dan bisa cukup subur. Tapi kenapa tebu dipusatkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur? Kalau kita perhatikan, masyarakat Jawa Barat itu kalau minum, senangnya kan minum tawar, Pak. Iya kan? Kalau orang Jawa Tengah, Jawa Timur, minum pasti manis. Kopi manis, teh manis. Kalau Jawa Barat kan enggak. Rata-rata minumnya memang teh tawar, kopi tawar gitu kan. Kebiasaan ini, kok terus kemudian kalau saya kaitkan dengan keberadaan pabrik gula. Jadi pabrik gula ini kan untuk kepentingan masyarakat kita, bukan untuk kepentingannya Belanda. Artinya pabrik gula ini pasti dibikin sebelum Belanda datang gitu kan. Itu harus dibuktikan itu. Salah satu membuktikannya ya semoga kalau dari pihak pabrik gula ada yang mau menyumbangkan batu batanya dari pabrik gula itu untuk diuji umur itu mungkin akan ketahuan sebenarnya pabrik gula itu dibangun kapan gitu loh. Bisa aja Belanda cuma ngasih stok tanggalnya sama ininya tapi pabriknya udah berdiri. Tapi pabrik segede itu Mas, pabrik segede itu kan mana mungkin ujuk-ujuk datang gitu. Apa enggak ujuk-ujuk catatan? Enggak, kalau catatan bisa aja dirubah-rubah. Catatan bisa aja dirubah-rubah, tapi logika dasar yang kemudian harus kita pertimbangkan adalah ini loh Pak. Kalau dikatakan itu untuk kepentingannya Belanda, kenapa dibangunnya tidak di pesisir? Tidak dibangun di Batavia, tidak dibangun di Semarang. Di Jawa Barat ini kalau nggak salah cuma 2 ya, di Cirebon sama Tasikmalaya kalau nggak salah yang ada pabrik gula gitu. Tapi di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh banyak banget Pak. Di Madiun aja ada berapa banyak gitu. Mendekati tebunya mungkin Mas? Mendekati perkebunan. Problemnya tebunya itu bisa ditanam di Jawa Barat, kenapa ditanamnya di sana gitu? Kok kayak cari perkara gitu loh. Jadi kalau gini Pak ya, kalau Pak Marius misalkan punya rumah di Jakarta sama di Solo gitu, terus Pak Marius tinggalnya di Jakarta gitu, terus Pak Marius pengen nanam pengen nanam tebu di rumahnya sendiri gitu. Ya, supaya bisa dirawat dan bisa diawasi kan ditanamnya dekat rumahnya Pak Mario sendiri kan, bukan ditanam di rumahnya Pak Mario yang jauh-jauh di sana gitu. Jadi ini kan kalau memang untuk kepentingannya si Belanda, maka seharusnya pabrik gula dibangunnya di dekat sini, di dekat Jakarta, dekat Batavia, bukan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat cuma ada 2 pabrik atau berapa pabrik saya lupa ya, tapi yang jelas memang kebiasaan masyarakat kita beda loh. Di Jawa Tengah, Jawa Timur apa-apa minum manis, kopi manis, teh manis itu udah biasa untuk minuman tiap pagi kan Pak. Tapi orang-orang Jawa Barat kan enggak, mereka kesenangannya kan enggak gitu. Malah kalau kita waktu ada teman dari Sunda waktu itu datang ke rumah tak bikinin teh manis gitu, ini kok kayak kolak sih gitu, malah jawabnya gitu. Jadi memang kebiasaan, memang lidah lain gitu. Lidah kita beda. Kalau mereka sukanya minum tawar. Gitu. Nah, kalau mereka minum tawar, maka pabrik gulanya dibikin jarang di sini. Tapi karena di Jawa Tengah, Jawa Timur orangnya senang minum manis, maka di sana pabrik gula jadi banyak. Nah, kalau untuk kepentingan Belanda, seharusnya pabrik gula tidak memperhitungkan faktor manusia di Indonesianya kan, tidak memperhitungkan masyarakat kita senang manis atau nggak senang manis. Pokoknya di tempat yang mereka jaga, gitu kan harusnya gitu.
Hmm, Harusnya gitu di ya. Oke, oke, Mas. pesisir-pesisir gitu, iya. Nah, ini Oke, kan Mas. berarti ada teknologi apa yang membuat itu gitu loh, yang membuat ini. Oke, gimana Pak? Oke, Mas. Kita terusin, Mas. Ini udah hampir 30 menit, Mas. Ini ada 3 sekawan ini apa, Mas? Enggak, kita waktu itu mencoba mencari tempat karena kita curiga ya bahwa bagian bawah Pak, di bagian kaki. Di Oh, bagian ini. kaki yang paling utama. Ya, jadi kita curiga ada suatu tempat yang ditulis dalam sejarah, itu ada daerah tanpa bayangan gitu. Nah, kita nemu Kok ini. kayak Kita kayak senterin Kopenggo sampean. aja. Siang hari Hmm, daerah itu nggak ada bayangan. Nah, terus pada malam hari kita coba pakai senter juga nggak ada bayangan. Itu kan aneh, Pak. Dan ini pernah kita jumpai di daerah dekat Cibubur juga ada. Waktu itu saya sama Fairly ya yang memvideo tempat itu gitu loh. Jadi eh, itu tempat kedua yang kita temuin. Yang itu di Jogja. Yang kita temuin ada di Jogja sama ada satu di daerah dekat ini. Jadi cerita memang tentang daerah tanpa bayangan yang benar-benar ada. Tapi terus rata-rata di daerah tinggi. Ini bukan di daerah tinggi yang kita temukan bukan di daerah tinggi. Misalkan Pak Maris di Candi Cetro gitu, di daerah lereng Gunung Lawu ya itu Candi Cetro itu hmm. pada saat-saat yang tepat ketika pas kabut itu sangat tebal, maka kita nggak punya bayangan, Pak. Jadi menurut Hmm. saya daerah yang dikatakan tanpa bayangan bukan Katulistiwa, tapi daerah seperti itu seharusnya. Kan dalam cerita sejarah kita dikatakan Hmm. bahwa Sriwijaya berada di daerah tanpa bayangan gitu kan. Nah, yang kita cari itu. Jadi daerah tanpa Oh. bayangan memang ada, berarti memang ada wilayah itu ada, Nah, gitu. daerah tanpa bayangan ini satu titik atau maksudnya satu garis. Kalau Katulistiwa kan satu garis gitu, melingkar bumi. Nah, ini apakah dalam satu posisi lintang dan apa namanya bujur yang sama atau Beda, Pak, atau acak gitu, Mas? acak. Karena di posisi yang dekat Cibubur itu kan agak ke utara, Jogja kan agak selatan, Pak. Enggak satu garis. Itu Jadi memang konstan atau berubah-ubah, Mas? Artinya hanya beberapa detik atau menit tanpa bayangannya itu atau terus-menerus? dua kali kita datangi ke lokasi masih begitu terus ya. Waktu kita tinggal apakah berubah nggak tahu, tapi pada saat kita ke sana seperti itu. Ya, saya Jadi kan nggak waktu ngerti ketika disenterin pun, waktu malam disenterin itu kita nggak ada bayangan yang itu, Mas. nggak ada. Yang itu kalau saya mau buktiin bisa, Mas. Memang gue sama Mas Timi karena ke Jogja Pak, bisa. Hmm, Bisa, tapi mohon nanti tempatnya dirahasiakan dulu karena sedang dalam penelitian kita itu. Jadi jangan dibuka dulu untuk posisi fix lokasi. Tapi kalau Pak Maris mau ke sana, monggo. hmm, baru dengar lah ya. Karena Kalau siang karena itu hari daerah. matahari juga itu, Mas. Kalau siang hari gitu nggak ada bayangannya juga. Kalau ada matahari bersinar gitu. Iya, di tempat kita itu banyak wilayah yang aneh, Pak. Memang salah satunya itu ya. Ada juga wilayah-wilayah yang nanti kalau kita lihat di Google Map nggak ada gitu. Beberapa pantai kita lihat di Google Map nggak akan ketemu. Kalau di log koordinat di situ nggak bisa. Sampai temen tak minta untuk gambar pola pantai di situ, kita cocokin dengan kita urut pakai Google Earth nggak ketemu lokasi-lokasi tertentu ada seperti itu. Di lokasi-lokasi seperti itu Hmm, biasanya kalau misalkan di lokasi yang di pantai selatan itu biasanya di daerah yang pantai selatan biasanya ombaknya besar kan Pak. hmm, Ini di daerah yang nggak ada ombak sama sekali itu di pantai hmm. selatan yang tebingnya Tidak ada tinggi. ombaknya. Ya, tapi Ah. nggak ada ombaknya gitu. Itu daerah seperti itu biasanya di Google Map nggak ada. Di Google Earth juga nggak ada. Oh, Mas, saya pernah baca seorang metafisis. Dia meneliti katanya di Pulau Jawa itu ada sekian puluh titik yang ada penguatan sinyalnya, energinya besar sekali. Itu benar nggak, Mas? Apa ada hubungannya dengan Atlantis nggak, Mas? Saya tidak pernah bertemu dengan dia ya Pak, jadi saya belum bisa komentarin. Tapi pada dasarnya beberapa titik yang kita temukan itu biasanya di lock secara permanen, cuman
sinyal itu tidak kuat. Jadi pada saat kita mendatangi baru dia menguat. Jadi mereka tuh kayak mencari tahu kita ngapain di situ gitu. Kalau kita dianggap kira-kira akan mengganggu situasi di situ, pengamatan mereka di situ, maka ada pergeseran sinyal ke arah titik yang akan membangkitkan di mana ular akan keluar, tolojongking akan keluar dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita dianggap benar sama mereka, daerah itu akan aman, gitu. Jadi kalau dikatakan sinyal kuat enggak, karena mereka juga nggak mau terlacak, Pak. Yang saya tahu begitu, karena yang beberapa tempat yang kita uji bareng Pak Meru itu yang orang yang memang benar-benar dia pakar di bidang sinyal itu memang begitu. Sampai beliau sendiri juga bingung waktu kita ngecek di Imogiri, waktu di tangga di Imogiri seperti itu. Nah, jadi kekuatan sebuah sinyal itu apa bisa mempengaruhi materi, Mas? Misalnya ini benda gitu, terus ini bisa dikontrol sinyal tiba-tiba gerak sendiri atau ditutup gitu, itu memang begitu cara kerja Atlantis. Bisa banget Pak itu. Jadi seperti apa namanya? Misalkan gini aja deh. Kalau Bapak punya speaker, di atas speaker itu kita kasih pasir, terus kita nyalain, itu kan sebenarnya yang menggetarkan dari speaker itu kan sinyal Pak. Pasir di atas speaker tadi pasti akan lompat-lompat gitu kan. Bisa banget. Cuman masalahnya kan itu teknologi kita baru seprimitif itu gitu. Mereka kan jauh di atas itu. Jadi mereka bisa lebih dari itu yang mereka gunakan, yang mereka bisa jalankan gitu. Ya memang seperti dulu ya, ada fotokopi segala itu, ada remote itu katanya pertama kali ada ditemukan itu orang bingung gitu. Oh, kaget kok bisa TV nggak disentuh kok tiba-tiba pindah channel kayak gitu Mas ya kira-kira ya. Jadi gelombang ya, mereka bermain di gelombang gitu ya. Iya. Nah kira-kira tujuannya ngapain Mas dia? Iseng banget ya. Ini bikin kita takut atau apa gitu? Apa kira-kira tujuan dia apa Mas? Ada beberapa wilayah yang memang dipakai untuk menyembunyikan sesuatu yang nantinya akan kita perlukan di nantinya. Sehingga mereka nggak mau ini diambil duluan sama orang yang tidak bertanggung jawab gitu Pak. Misalkan ada suatu bangunan besar yang mereka sembunyikan. Dan mereka nggak mau kalau bangunan besar ini ditemukan atas dasar seperti misalkan temuannya misalkan menggunakan analisa modern gitu, karena mereka kan pengennya tradisi dibangkitkan, sehingga ya mereka akan tutupi sebisa mereka gitu loh. Jadi walaupun di geolistrik ada, digali belum tentu ada jadinya. Hal-hal seperti itu bisa mereka lakukan dengan gampang sekali. Oke. Mungkin ini kita bahas di sesi lain Mas ini. Kita terusin aja ini. Ini baru ke-7 ini gambar. Ini di Palu Mas ya? Bukan, itu di Candi Sukuh, Pak. Di Candi Sukuh itu ada relief seperti itu yang diceritakan kalau nenek moyang itu adalah Palu atau daerah yang dibatasi oleh tapal berbentuk U. Dan di daerah itu di dalamnya ada peradaban yang sangat maju dan di bawahnya itu ada pintu masuknya, gerbang masuknya dijaga oleh masyarakat tradisional yang tidak ngerti. Jadi seolah-olah mereka tuh menjaga. Dan ini jadi seperti kasus masalah Salakodomas di daerah Baduy. Mereka masyarakat Baduy itu kan menjaga supaya orang tidak bisa masuk ke kerajaan Salakodomas itu. Gitu. Dan supaya orang tidak menemukan situs Salakodomas itu ada di mana gitu kan. Tapi kalau kita mengecek dengan berdasarkan nama-nama wilayah, nama-nama daerah, nama-nama desa gitu nanti ketemu lokasinya. Dan di daerah seperti itu biasanya ada hal-hal yang agak janggal itu. Kita ada di tengah hutan dan di sana tidak ada lampu, tapi kalau pas ada mendung di bawah dari mendung itu kan akan kelihatan kayak menyala gitu. Itu letak Keraton Salakadomas dan mereka akan menutupi teknologi yang ada di sana dengan menggunakan tradisional yang ada di sana juga gitu. Jadi misalkan ada bandara di sana yang mereka sembunyikan supaya suara itu kalau keluar tidak membuat orang terbingung-bingung, maka di sana kemudian orang bikin kayak kolencer, kayak kincir, terus bambu yang bisa bunyi dan sebagainya kalau kena angin gitu Pak. Tapi suaranya Salakadomas itu di mana Mas? Salakadomas di daerah Baduy dalam, daerah Baduy dalam Pak.
Oh. Itu kalau Bapak nanyakan itu ke orang-orang baru di dalam nggak akan dijawab, Pak. Berarti harus nyari sendiri kalau ke sana. Dan harus menghindar dari orang-orang Hmm. Baduy ya, harus sampai menuju ke lokasi itu harus menghindar dari mereka. Karena kalau ini akan dicegat, mereka Hmm. nggak boleh pasti akan menuju ke lokasi. Yang kita lakukan dulu ya kita sendiri, sendiri Hmm. dan ini apa namanya berusaha menghindar dari mereka. Jadi supaya kita bisa nyampe lokasi dan ya ketemu. Pakai aji sepi angin dong, Mas. Wah itu rahasia Pak, nggak boleh ngaku kita Pak. Jadi kan di sana itu kan ini Pak ada kolencer yang kolencer itu bentuknya kayak kincir gitu, sama ada bambu yang dilubangin sehingga kalau kena angin tuh kayak kayak seruling gitu kan. Nah waktu itu saya sama teman-teman Oh. iseng beberapa kita iseng dengan cara gini, beberapa bambu yang ada di titik koordinat itu kita coba kita pas malam hari kita tutupin, terus kemudian yang berputar itu kita gantol sehingga nggak bisa muter. Tujuan kita Hmm. apa? Kalau kelencernya sudah nggak bisa muter, seharusnya bunyinya nggak ada kan Pak? Hmm. Nah, ketika sudah kita gantol dan sudah tidak bisa berputar, masih ada suara aslinya. Berarti kan ini hanya untuk nutupin suara asli yang sebenarnya mereka umpetin dari suara dari kebocoran suara dari Salakaudomas ke wilayah mereka kan. Cuman pagi Oh. hari ya kita kembalikan lagi, jadi semuanya sudah berputar normal kembali, tidak kita rusak. Cuman kita pengen ngecek ini sebenarnya suara itu asli dari ini atau dari belakangnya dia gitu. Tapi Gitu. penduduk sekitar situ tahu, Mas, bahwa ada sesuatu di situ. Untuk Baduy dalam beberapa ketuanya tahu Pak, tapi untuk masyarakat yang ininya nggak tahu atau nggak pura-pura nggak tahu. Nah, Salakadomas ini masih ada semacam Atlantis gitu atau sudah punah, Mas? Masih, masih ada, masih ada. Karena waktu itu yang ketemu sama kita kan ngejarnya berdasarkan kondisi malam. Jadi kalau kondisi malam itu kan kita bisa mencari posisi sinar yang ada di bawah mendung, yang kita ikutin itu kan. Yang paling gampang itu kan. Hmm. Terus begitu sudah mendekat lokasi, beberapa kolencer ini kita bikin tidak bisa berputar supaya ada supaya sambil kita mencari arah suaranya dari arah mana gitu. Gitu Pak. Hmm. Sehingga kita nyampe ke lokasi. Gitu Pak. Oke, Mas, kita lanjutkan, Mas. Ini gunungan, Mas ya. Ya. Gunungan itu kan di sini digambarkan ada dua sisi ya, sisinya beda-beda. Ini ternyata penggambaran dari kondisi lapangan, Pak. Jadi kalau saya sama teman-teman itu biasanya kalau mendekati suatu lokasi yang kita anggap aneh, weh, punya aslinya. Asli, Mas, ini. Ya, Ini kolektor saya turunkan dari wung-wungan gara-gara Mas Agung kirim email itu ya. Ini apa, Mas, maksudnya? jadi gini Pak, pada dasarnya itu ada gunung gundul dan gunung gundul itu bentuknya stratovolcano atau melancip ke atas. Jadi digambarkan kan begitu. Makanya gunungan nggak ada pohonnya di pinggirnya, nggak ada Ini maksudnya ya. hijau-hijaunya. Ya, tapi Hmm, di dalam gunungan lihat Pak, ada bangunannya kan Pak. ini ya. Ya, itu kan berarti merupakan suatu sandi bahwa di pegunungan-pegunungan yang aneh itu ada suatu bangunan yang disembunyikan. Coba agak ke atas sedikit Pak. Enggak, agak turun, turunin, Oke. turun. Lagi. Agak atas, agak pucuknya, agak mendekati Oh, pucuk. ini pucuk. Nah, Jempol kudupnya ada kan, terus di atas ada sesuatu yang menyala gitu kan. Ada gambaran ada sesuatu yang menyala. Jadi Ya. memang itu berarti ada pengawasan dari suatu tempat dari atas yang mengawasi bukit tersebut gitu loh. Hmm, berarti Dan bukit itu makanya kalau kita lihat kadang-kadang kalau kita deketin berubah gitu. Jadi terutama perubahan ada dua macam Pak, bisa bentuknya atau bahkan ukurannya. Jadi kadang-kadang orang nggak waspada gitu. Jadi misalkan kita dari kejauhan kelihatan, itu bukit besar banget gitu, di dekat kok teman kecil gitu. Atau malah yang lucu yang seperti yang saya waktu itu jalan sama beberapa teman, itu bukit kan kelihatan dari jauh besar.
tiba-tiba mengecil, tiba-tiba membesar lagi, tiba-tiba mengecil. Dan setiap kali ada posisi membesar sama mengecil kan kita selalu nge-lock GPS untuk kita lihat ketinggian kita apakah sama atau beda gitu kan. Jadi kita dari ketinggian yang sama, begitu itu membesar, mengecil lagi, dan akhirnya kelihatannya nggak gede gitu. Padahal dari jauh kelihatan gede banget gitu. Berarti yang kita lihat dari kejauhan kan bukan begitu aslinya. Makanya namanya gunungan, Mas ya, bukan gunung gitu ya. Iya. Nah, terus tadi ini baliknya kok kayak gini, kok medeninya apa Mas ini? Maksudnya apa si pembuat gunungan ini? Simbolisasi apa ini? Kalau menggali tanpa perintah atau membuka tanpa aturan, ya mereka harus berhadapan sama itu gitu. Berarti ini kayak Lapindo, Mas ya. Ini digali, dia nyari harta karun di sini, nggak taunya baliknya ada lumpur gitu, juar, sehingga 3 kecamatan ambiar, mungkin gitu bahasa gampangnya. Mas, ini kita terusan. Ini gunungan, khusus kajian gunungan ini nanti tolong dibuat sesi khusus ya. Ini karena menarik. Dan ternyata gunung baru tahu punya arti penting dalam pelacakan Atlantis. Nah, ini apa Mas? Kalau ini gunung beneran ya? Itu bukit beneran. Tapi benerannya itu juga lucu toh Pak. Coba lihat bentuknya. Apakah itu alami gitu loh, bentuk saya gitu tuh. Karena bentuknya kayak kijing Mas ya? Kayak tenda pramuka ya? Ya, kayak tenda pramuka. Itu tingginya sekitar 600 meter. 600 meter, ya itu di Jogja itu. Nah, bentuk-bentuk seperti itu kan berarti bentuk-bentuk yang seharusnya diteliti bukan dibiarkan gitu loh. Jangan langsung dikatakan itu alamiah, teliti dulu gitu loh. Teliti dulu, diadakan cek dulu kita ya. Kalau kita ya kita geolistrik yang paling gampang gitu kan, yang paling mudah dibawa peralatan kan itu. Itu kelihatan ada beberapa hal yang aneh di sana. Memang Mas, dari diskusi dengan rekan-rekan itu sebetulnya penelusuran mencari Atlantis paling gampang ya gali gunung ya. Piramid itu daripada kita ngomong yang sesuatu yang masih menimbulkan khilafiyah, mendingan digali aja biar kita puas gitu loh. Gimana Mas? Iya. Cuma problemnya kan ada 2 Pak. Yang pertama itu penggalian di atas 30 meter kan harus ada izin dari Dinas Geologi ya. Dinas Geologinya mau ngasih izin apa enggak? Itu yang pertama itu. Terus yang kedua, karena kita mau menggali dengan alasan masalah keporbakalaan, Dinas Sejarah dan Porbakalan ngasih izin apa enggak? Yang kita terima kan semuanya surat penolakan, surat pelarangan. Kita ada surat pelarangannya bahwa kita nggak boleh gali, itu ada. Gitu. Kalau misalkan bisa mencarikan izin, ya kita gali. Gitu. Asal carikan izin. Gitu, Pak. Karena mereka di Kalimantan itu gunung, Mas, di Kalimantan gunung digali ada batu bara, ada minyak, ada macam-macam. Tambang masa di Jawa nggak boleh? Kan cuman paling galinya juga berapa meter sih, bukan satu gunung dibuka semuanya kan? Iya. Kenapa nggak gitu aja? Kita tetap, Pak, masalahnya tetap harus ada izin itu loh. Kalau tidak ada, kalau boleh nggak pakai izin sih gampang. Kan tapi kita selama ini Atlantisnya sendiri boleh Mas? Atlantisnya sendiri membolehkan kita gali atau enggak? Pada waktu yang tepat ya. Kalau untuk saat ini memang belum. Karena kalau saat ini dibuka kan memang nanti akan yang terjadi begitu kelihatan titik koordinat yang terbuka itu akan memancing orang sana sini untuk saling klaim, saling rebutan dan sebagainya gitu kan Pak. Karena ini menyangkut sesuatu hal yang sifatnya materi kan, bisa menghasilkan suatu materi yang cukup besar itu loh. Di situ. Itu belum termasuk orang-orang yang pengennya jangan sampai pernah terbuka gitu loh. Kan ada juga orang yang tidak menginginkan itu terbuka. Karena mereka mungkin pernah riset lokasi sekitar sana dan hasil riset mereka tidak menemukan itu, dan ketika kita menemukan itulah berarti riset mereka layak dipertanyakan, mereka riset beneran apa enggak gitu kan. Nah, curiga mereka nggak riset, cuman ngaku riset, mungkin begitu. Tapi saya nggak nuduh siapa ya. Tapi yang penting kalau menolak dengan alasan yang dibikin-bikin itu dengan alasan seolah-olah karena teorinya begini, harusnya nolak itu kan bukan dengan teori ya. Jadi harusnya dengan pembuktian dulu
baru kita ini gitu loh. Jadi Mas Agung ini malah nantang untuk dibuka ya, malah pengen membuktikan untuk dilihat nyata ya. Iya, seperti ini aja Pak, di Bosnia itu waktu kita kontak dengan Profesor Osman Ajik, itu kan banyak orang yang menyatakan sampai mengetawain dan sebagainya. Dan mereka berusaha melarang supaya itu jangan dibuka. Begitu dibuka ada beneran. Ada beneran. Sekarang udah mulai terbuka sebagian Pyramid of the Sun yang ada di Bosnia gitu loh. Wah, tadinya orang pada ngomong itu alami batukmu itu enggak alami. Mereka ngomong alami tapi mereka nggak boleh dibuka gitu loh. Lucu. Itu enggak alami. Makanya akhirnya kita mencoba mencari data-data yang lain seperti memanfaatkan pasir di pantai dan sebagainya itu untuk ngecek apakah benar gunung itu kalau meletus alami. Malah kita jadi lebih ekstrem lagi pembuktiannya bahwa gunung meletus juga nggak alami seperti yang saya ceritakan waktu itu gitu. Jadi memang nggak ada yang alami ternyata. Apa ciri-ciri suatu gunung itu alami dan tidak alami? Yang pertama ya, yang jelas aturan secara normal itu gunung kalau gundul itu terkena erosi pasti longsor. Sedangkan yang tidak alami kan kalau terkena gunungnya gundul nggak ada tanamannya tapi terkena air hujan sederas apapun nggak longsor. Itu alami nggak Pak? Itu yang pertama yang kelihatan itu kan. Terus yang kedua, gunung kok di lock sinyal? Kok ada sinyal yang ngelock ke dia itu? Itu kan nggak alami. Bisa dibuktikan Mas, ada sinyal yang kemarin diterangkan justru ini ya, ada sinyal yang masuk ke gunung gitu ya. Itu bisa dilacak itu Mas. Bisa banget. Karena itu justru tadi awalnya kita diusulkan oleh Profesor Osman Ajik yang di Bosnia untuk itu. Karena di sana ada, terus kemudian dia pernah ngecek di beberapa piramid di Inka, Maya itu ada. Di Mesir juga ada. Nah, di Bosnia ternyata ada. Lah di Indonesia ternyata juga ada itunya. Kalau alami itu ya bukit-bukit aja Pak, nggak ada sinyal yang ngelock segala itu. Alami ya begitu. Makanya itu paling bisa dibuktikan oleh itu semua. Oke Mas, ini gunung lagi nih Mas, gambar berikutnya nih. Itu Gunung Argopuro. Nah, Gunung Argopuro itu ada di Jawa Timur, Pak. Dan pendaki gunung ini rata-rata sudah hafal di titik tertentu. Saya tidak mungkin menceritakan titiknya di daerah mana tepatnya ya. Itu ada daerah yang pendaki sudah hafal itu. Kalau misalkan di titik itu, kalau misalkan kekurangan bahan makan, itu kita nulis di kertas, terus nyelipin duit Rp1.000, tutupin batu gitu. Nanti dalam waktu nggak lama ada orang datang ngasih makanan yang kita minta. Tapi biasanya sih tidak makanan-makanan yang Eropa ya yang ala adanya gitu. Tapi orang itu nanti pergi dan menghilang. Yang bawa makanan itu pergi dan menghilang. Datangnya juga mendadak terus pergi gitu aja. Itu di Gunung Argopuro ada daerah seperti itu. Siapa mereka gitu kan? Kalau hantu masuk bawa sak mangkoke segala gitu. Tapi itu nanti perlu ada satu ritual apa gitu enggak Mas? Hanya ditaruh gitu aja? Kalau saya dulu enggak, ya jangan langsung taruh aja. Asal kita tahu tempatnya ya. Gitu. Yang kita khawatirkan kan kalau ada orang mencoba terus ngawur di situ malah orangnya yang hilang gitu kan. Ntar kita yang kena masalah. Jadi kalau kita sama teman-teman ya kita nyoba langsung di lokasi gitu seperti itu. Itu di Gunung Argopuro ada kondisi seperti itu, Pak. Mas, itu tapi makanannya makanan beneran ya? Kan ada cerita-cerita katanya setelah dimakan ternyata dia kertas atau daun gitu. Beneran kan kadang-kadang saya sengaja nggak dihabisin sampai dengan selesai juga nggak berubah, tetap itu kok. Itu kan isu, Pak. Supaya orang nggak nyoba. Wah, makin ini penjelasan ininya gimana ya? Karena kita kalau bener yang diomongin ini sebenarnya masih banyak misteri ya bumi kita ini ya. Jadi kalau kita kan selalu seneng mistiknya ya, karena kita
Jadi kita ini kalau dengar berita gitu digiring selalu, wah ini sesuatu apa kerajaan jin gitu kan. Tapi kalau Mas Agung malah enggak, teorinya malah enggak begitu ya. Enggak. Jadi saya tidak mau menerima begitu saja suatu cerita yang menyatakan bahwa ini hantu gitu. Sehingga karena saya tidak percaya kalau mereka itu hantu, akhirnya jadi ada komunikasi antara saya dan mereka, sehingga paling tidak sampai dengan hari ini saya bisa menjelaskan agak lumayan lebih panjang daripada yang lain gitu kan Pak. Mungkin yang saya jelaskan mungkin belum lengkap juga, tapi paling tidak mungkin bisa lebih panjang daripada yang lain. Gitu. Tapi taunya Mas Agung komunikasi itu bukan hantu gimana? Cara bedainya? Yang pertama dari masalah sinar. Jadi ingat Pak, nenek moyang kita itu kalau menghadap ke sesuatu yang lebih luhur itu tutup mata gitu biasanya kan. Kalau zaman sekarang kayak hormat gitu. Itu karena ada cahaya yang silau dari arah depan. Yang pertama itu. Yang kedua, hantu itu biasanya tidak akan bisa menjelaskan banyak hal. Seperti misalkan bagaimana menjelaskan cara membaca huruf Pallawa. Itu hantu nggak akan bisa. Bagaimana menjelaskan bahasa-bahasa zaman dulu. Itu hantu nggak akan bisa. Jadi mereka hanya bisa ngikutin bahasa di zamannya dia dan sebisanya dia gitu. Dan bahasanya seperti itu gitu. Tingkat sopan santunnya, kalau hantu itu kita pakai pakaian biasa aja masih mau ketemu, kalau leluhur nggak tentu. Harus lengkap pakai pakaian pusaka harus komplit. Ini baru kali ini hantu nggak punya sopan santun ini. Emang itu hantu Casper itu nggak pakai baju malah Mas itu. Oh. Iya ya bener ya. Saya sekarang nggak sempat kepikiran ya fungsi hantu tuh ngapain selain nakut-nakutin ya. Apa ya? Dan masalahnya kan gini loh Pak. Kalau kita perhatikan secara lebih jelas, sekarang sampai orang hampir kehilangan obor, sehingga banyak orang yang kemudian tidak bisa bahasa Kawi, nggak bisa bahasa Sanskerta, nggak bisa baca tulisan-tulisan lama. Karena apa? Mereka nggak ketemu sama mereka yang tidak dikatakan hantu itu kan. Karena kalau ketemu hantu ya nggak akan pernah ngajarin kayak gitu Pak. Pasti kalau ditanya jawabannya terus nanti belum waktunya. Karena apa? Memang nggak bisa. Jadi ngomongnya belum waktunya. Leluhur nggak akan pernah ngomong belum waktunya kalau untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu. Gitu. Aduh, agak bingung nih. Ada leluhur, ada Atlantis. Jadi yang kita temuin ini siapa, Mas? Sebenarnya kalau kita naik ke Argopuro itu, sebetulnya leluhur kita atau makhluk dengan ras tinggi? Makhluk dengan ras tinggi, Pak. Karena mereka kan kasihan dengan kita yang lagi mendaki gunung, kemudian perbekalan kita kurang. Mereka bantuin kan, sebenarnya itu kan. Kalau hantu ya malah wah ada orang datang kelaparan tak caplok aja gitu kan. Nggak mungkin sekarang dibantuin Pak. Sekarang paling takut hantu tagihan kartu kredit Mas. Itu lebih menakutkan Mas itu. Bukan Mas pinjol, ini gunung apa Mas? Pati ayam. Maksudnya apa ya. Mas? Ayamnya gunung mati semuanya atau gimana ini? Enggak, pati itu artinya pimpinan Pak. Jadi bukan pati, jadi ada pradonggo pati itu artinya gamelan punyanya pimpinan gitu kan. Jadi di situ ada wilayah yang sama dengan Gunung Argopuro Pak, di Gunung Pati Ayam itu. Ini daerah mana Mas ini? Lokasinya? Di dekat Cepu. Mana ya itu ya? Pokoknya kalau kita ke arah Jawa Timur, kalau nggak di tol ya, nanti ada sebelah kiri jalan, kok saya lupa itu daerah mana itu. Tapi karena baru satu kali doang sih ke sana dan kebetulan pas kelaparan di sana dapat makanan dari hutan gitu kan. Jadi akhirnya kita jadi ngeh gitu. Oh ada sejenis Argopuro di sini gitu. Di Gunung Pati Ayam. Itu bisa di Google kok Pak, ada tempatnya. Nah itu Mas Agung mencurigai juga di situ bukan bangunan asli, bukan gunung asli. Di sana ada banyak bukit yang aneh-aneh sih. Jadi itu kan Gunung Pati Ayam itu perbukitan yang agak memanjang gitu, yang mengelompok gitu loh. Jadi di daerah situ ya perbandingannya mungkin ada satu bukit di antara sekian puluh bukit gitu adalah ada bangunannya. Saya curiga begitu. Terutama di daerah yang seperti itu tadi, ada keanehan-keanehan seperti itu.
Yang gundul tadi ya, yang gundul tapi subur gitu Iya, Mas ya. iya. Gundul tapi nggak longsor. Oh iya, kayak kepala saya dong Mas. Mas ini kok ada orang ganteng di sini, ini ngapain ini? Ada Itu penampakan di ini. itu di situs Ero Cokro di Alas Ketonggo, Pak. Itu di Alas Alas Ketonggo. Alas Ketonggo Alas tuh di Ketonggo itu Banyuwangi Mas ya? Cingawi, Oh, Cingawi, Jawa Ngawi, Ngawi. Timur. Iya. Nah, di situ Ero Cokro ini kalau kita mau nungguin sampai malam jam segitu, nanti akan kedengaran suara gamelan. Padahal jarak tempat itu dari Oh, desa terdekat sangat-sangat jauh. Nah, kalau gamelan itu sudah muncul, lah berarti tinggal kita berhadapan dengan yang punya gamelan tuh, Pak. Tinggal, oh. Nah, Mas Agung pakai baju kayak gini, saya pikir karnaval atau ada acara party, enggak ya? Ini enggak. kok aneh, malam-malam pakai Itu, baju gini kan nakutin, Mas. Ini itu maksudnya apa, Mas? di tengah hutan itu, Pak. Di tengah hutan, dan itu ketika saya mau mendatangi suatu kerajaan, ya saya harus menggunakan tradisi yang dianggap sopan oleh mereka gitu kan. Walaupun walaupun sebenarnya Hmm, pakai pakaian apa aja bisa, tapi ya saya tidak mau menghormati asal ya. ya menghormati sana. Jadi setelah gamelan Hmm. datang, ya kita baru ngadep sehingga langsung ngilang dari lokasi itu. Kalau orang lihat ya nggak ada kitanya. Tapi gamelannya pasti masih kedengeran itu. Itu Jangan-jangan kesedot UFO gitu, Mas? Tahu. itu itu nggak boleh ngaku kita Pak untuk masalah itu. Mas, Mas ini sendirian atau rombongan, Mas? Ada yang memfoto kan Pak, berarti ya tidak sendirian. Oh ya 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 ya. Itu kalau dari Ngawi jalannya ke arah mana, Mas? Ke Cepu, ke arah Nggak, Ngawi ke Alas Ketonggo itu lewat belakang terminal Pak. Itu ada jalan, aduh namanya apa sih? Saya lupa namanya. Tapi itu. tukang ojek di sana pada tahu kok Pak. Jadi ini atau di Oh, Google Map bisa kok itu oh. Alas Ketonggo It- gitu. itu hutan, Mas ya. Jadi masih Hutan, hutan terawat gitu, masih belum. Hmm. hutan, hutan lebat banget kalau waktu saya ke sana terakhir masih lebat. Kalau sekarang nggak tahu ya karena sudah beberapa lama nggak ke sana sih. Kan Berarti kita nggak area ngerti tuh. 36 juga dong, Mas itu ya. Iya, iya. Hmm. Nah, yang dimaksud Ero Cokro itu apa, Mas? Kalau Ero itu kan emas, Cokro itu perubahan. Jadi perubahan ke zaman keemasan gitu kan. Cuman itu kan yang kita pertanyakan nanti itu siapa gitu kan. Waktu bertanya ke sana memang belum dapat jawaban secara ini ya, secara yang boleh disebarluaskan. Tapi paling tidak sedikit-sedikit ya sudah mulai diberitahukan lah gitu. Tapi paling tidak Hmm. eh, ini ya. Jadi kita mulai mengerti lah. Tapi kan di sini berarti mereka juga mempersiapkan itu gitu loh Pak. Mempersiapkan untuk kemunculan orang di pihak kita yang akan mereka dukung itu gitu. Ya, Hmm. siapa tahu itu Pak Marius loh. Wah, jangan, Mas. Saya Presiden Atlantis saja, Mas. Sudah cukup, Mas. Udah karena mencakup NKRI. Enggak, ini hubungannya dengan Alas Ketonggo, Atlantis, dan apa armada Mandala Darat ini apa, Mas? Mungkin masih ini karena 12 slide ini beberapa menit selesai, jadi nanti terpaksa saya putus. Nggak apa-apa, jangan dipaksain kalau nggak selesai, soalnya nggak bagus juga kalau dikejar-kejar slide ini, nggak bagus juga. Ini Ya, apa, Mas, hubungannya? beberapa markas mereka tuh Pak. Markas mereka itu menunjukkan di daerah-daerah yang seperti itu gitu kan. Yang orang nggak akan curiga kalau itu adalah tempat mereka gitu. Gitu. Hmm. Tapi kalau kita bisa bertamu dengan baik-baik ya mereka akan menerima dan kita kan diajak masuk gitu. Tapi kalau kita tidak baik-baik atau tidak ngerti logikanya di sana bagaimana ya hutan tetap hutan aja gitu. Gitu. Hmm. Tapi di babat atau di cerita-cerita sejarah memang Alas Ketonggo ini memang pernah disebut, Mas, atau Mas Agung yang menemukan, atau memang sudah lama Sudah lokasi ini? lama, Pak. Sudah lama itu. Sudah lama. Bukan saya yang menemukan, sudah lama. Itu tepat di pas belokan sungai gitu. Itu situs Erosoronya pasti tepat di belokan itu. Dan di situ sering kedengaran suara gamelan. Dan itu teman-teman pada dengar sih biasanya. Tidak cuma saya, di jam-jam tertentu tapi tidak.
Mas aku nggak takut ada suara-suara gitu, itu nggak takut. Lah kenapa harus takut toh Pak? Wong mereka bukan hantu ya? Oh iya ya, bukan hantu ya, kenapa takut Iya, ya? mereka bukan hantu. Oh iya 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 iya. Iya. Nah, itu Mas, bedanya Tuhan sama hantu Mas. Kalau takut terhadap hantu itu lari, kalau takut terhadap Tuhan itu enggak gitu. Itu kalau saya ngaji begitu. Oke Mas, ini terakhir ini, Mas. Ini nggak cukup ini. Oke, terakhir ini apa ini Mas? Maguwo. Oh, di Maguwo itu kan sering ada kedengaran suara drum band dan pasukan baris itu Pak. Tapi kalau diikutin, nanti yang ngikutin bisa hilang. Gitu. Oh, Gitu di maksudnya Maguwo. di sekarang ini atau dulu atau zaman perjuangan dulu atau Sampai sekarang masih, cuman harinya kan acak. Tapi kalau orang-orang daerah Maguwo pasti hafal itu. Suara drum band. Nah, itu Oh, ada kayak orang baris pakai suara drum band dan dilihat yang bener ada orang baris beneran gitu. Itu jangan diikutin. Karena oh memang gitu. ya, karena kan mereka memang sedang akan persiapkan sesuatu kan, sehingga mungkin mereka latihan kayak atau apa bocor ke wilayah kita gitu. Nah, Jadi seharusnya tidak bisa kita lihat, tapi sering bocor seperti itu memang di Maguwo. Namanya jadi itu kan Maguwo. sinyalnya error gitu Mas. Sinyalnya error terus muncul gitu Mas. Entah sinyalnya error atau dierrorkan ya nggak tahu. Kan mungkin mereka sengaja kan kita juga nggak ngerti Pak. Tapi yang jelas itu sering kelihatan. Gitu di Maguwo Jogja. Mestinya banyak orang yang tahu dong Mas. Ini kan di kota Mas, nggak di Banyak, tengah hutan. banyak, banyak orang di daerah Maguwo asal orang-orang yang lama pasti tahu itu. Kalau penduduk yang baru aja pindah ke sana ya nggak tahu ya. Tapi untuk orang-orang yang sudah lama tinggal di sana pasti ngerti itu cerita itu. Memang tidak tiap tahun, tapi sering, Pak. Tapi sering. Hmm. Nah itu ngapain kira-kira Mas? Jadi ada itu area 36 juga di situ. Ya, itu kan jelas kalau namanya drum band ada bentuk pasukan yang sedang berbaris dan sebagainya gitu. Itu kan jelas, itu kan jelas sangat dekat dengan markas kan berarti kalau seperti itu. Ada hubungannya dengan landasan udara Mas? Sangat ada karena posisi lapangan terbang itu kemungkinan sekian kilometer dari lapangan terbang yang seharusnya yang Wah, milik mereka. wah, jadi ada lapangan terbang UFO lagi di situ Mas. Ya monggo dianggap UFO atau apa terserah deh. Oh, Tapi ada. jadi yang sekarang ini decoy gitu, bukan yang sebenarnya gitu Mas. Ya benar tapi bukan Ya yang. benar, bukan yang dulu. Iya, benar tapi bukan yang dulu. Tapi Oh, ada lapangan terbang yang lain dekat Magu. Makanya namanya wah. Maguwo. Oh, artinya apa Mas itu? Ma itu kan tempat ya, guwo. Guwo itu kan berarti sesuatu hal suatu tempat yang di dalam gitu. Jadi ada sesuatu yang disembunyikan tapi untuk masuk ke lokasi itu kita melalui celah yang kecil gitu loh Pak. Yang seolah-olah gelap terus nanti terang lagi begitu sudah masuk. Gitu. Tapi tidak mengganggu penerbangan pesawat kan Mas? Mereka nggak ganggu kita kan? Enggak. Bagi mereka ngapain juga ganggu kita Pak. Nggak ada untungnya atau mereka. Oke Mas, terakhir ini apa Mas ini? Kuta Kelambu ini apa nih maksudnya? Jadi namanya nggak aneh nggak Pak itu? Namanya kok Kota Kelambu. Kelambu itu kan penutup toh. Iya, banget aneh. Ya, berarti itu suatu kode toh Pak. Ada suatu wilayah yang ditutupi di daerah nggak jauh dari Cibubur gitu kan? Iya. Ada kota yang di Kelambu gitu. Ditutup itu tabir gitu ya? Yang ditabir ya. Sudah mengadakan penelitian Mas ke situ? Sudah menerjunkan tim belum? Sudah. Jadi kalau kita lihat dari bukit di ketinggian tertentu, itu nanti akan kelihatan ada kayak yang saya ceritakan waktu itu, ada kayak garis lurus gitu di atas. Terus di sini kalau ada mendung gitu, mendungnya itu kayak keputus gitu, kayak lurus kepotong gitu. Jadi ini dia belakangnya, ini di bagian depannya gitu.
Ada yang seperti itu. Waktu itu di video sama Fairly, cuman masalahnya videonya saya nggak. Waktu itu ini sih di di HP yang lama error sayangnya. Tapi mungkin di Fairly masih ada itu. Mas, ini waktu sudah habis, jadi kita cukupkan sekian. Ini belum selesai banget nih, baru 15 dari 22 yang kita rencanakan. Jadi, tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau denger cerita Mas Agung katanya semua tempat jadi mistis. Jadi kayaknya nggak ada tempat, justru kebalikan. Kalau dulu saya pikir tempat yang aneh itu susah. Sekarang justru cari tempat yang biasa yang susah kalau dengerin kayak gini. Kayaknya semuanya ada apanya gitu. Gitu Mas ya. Jadi ya enggak, cuman banyak gitu loh Pak. Enggak semua tempat tapi banyak. Oke. Gitu. Mas, ini kita selesaikan, nanti keputus. Jadi terima kasih rekan-rekan yang telah join. Kita ketemu lagi di Rabu minggu depan, Rabu malam. Sekian, terima kasih. Salam Atlantis. Makasih Mas Agung. Ya, sama kasih juga Pak.